Bahaya, apa bener terah murai batu ndak penting? Ayo teman-teman, nah itulah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini ya. Banyak teman-teman kita ya, banyak banget teman-teman kita terutama mereka yang mungkin mohon maaf baru mulai bermain burung murai batu. Kalau mereka yang baru mau bermain burung murai batu lantas mereka punya pemikiran ini wajar ya, wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Temanya unik teman-teman, temanya unik tapi untuk teman-teman jangan gagal paham dulu ya, jangan gagal paham dulu. Bahaya, apa bener terah murai batu ndak penting? Ayo teman-teman, nah itulah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini ya. Banyak teman-teman kita, ya, banyak banget teman-teman kita terutama mereka yang mungkin mohon maaf baru mulai bermain burung murai batu. Kalau mereka yang baru mau bermain burung murai batu lantas mereka punya pemikiran ini wajar, ya, wajar. Karena dulu awal awal pertama kali saya kenal murai batu dan belum mengenal lomba ya, saya juga pernah, ya, pernah punya pemikiran seperti ini, bahwa Trah itu nggak penting, gen itu nggak penting teman-teman. Lantas seiring berjalannya waktu, dari lomba ke lomba ya, terus saya breeding, akhirnya saya sadar dan paham bahwa pemikiran awal saya salah teman-teman. Ya, pemikiran awal saya salah bahwa gen itu nggak penting. Dulu saya sempat seperti itu dan itu terjadi pada teman-teman kita yang baru mulai murai batu, yang mereka mohon maaf, dananya terbatas. Jadi mereka meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa burung yang mereka rawat itu bagus, sama sama yang lain gitu. Itu sugesti yang bagus sih, tapi kalau diucapkan dan didengar oleh senior itu kurang cocok gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya kalau untuk kita ngomongin gen dan trah itu wajib ya. Kalau bagi yang tahu burung murai itu pasti wajib banget malahan. Contohnya gini deh teman-teman, ada murai batu yang harganya 200 juta. Lantas dia di-breeding ya dan punya anak satu jantan cakep. Lantas ada tetangga kita yang pelihara burung murai tapi tidak dilombakan ya, tidak dilombakan loh ya, tidak dilombakan di rumah, emang nggak pernah dilombakan. Kalau seandainya dilomba ya inilah, belum pernah juara lah seandainya di lomba di tingkat RT, sedangkan yang 200 juta itu sudah nasional, sudah, pernah dapat mobil taruhlah gitu. Terus, punya anak satu jantan bagus. Kita bandingkan dengan, peternak tetangga kita yang belum pernah juara, meskipun Latberan, Latpres, belum pernah juara. Terus dia di-breeding dan sama-sama punya anak 10 jantan. Kira-kira teman-teman kalau disuruh milih ya, 10 ekor murai batu trotolan yang belum pernah juara, atau satu ekor anakan dari yang harganya 200 juta. Ayo, disuruh milih 1 banding 10 ya. Saya bandingkan 1 banding 10 ekor, jangan 1 banding 1 lah. Kalau 1 banding 1 ya teman-teman pasti milih yang jelas lah. Ini kan 1 banding 10. Coba teman-teman renungkan dan pikirkan, ini khusus untuk orang yang punya ini, punya pemikiran bahwa terah itu ndak penting ya. Kalau punya terah penting pasti paham dan saya, mohon maaf jika judulnya sedikit, menggelitik dan mengganggu ya, karena ini ada di komentar saya juga, jadi ada yang bilang terah itu ndak penting, makanya saya angkat dan saya bahas di sini bahwa 1 banding 10 trotolan pun kalau saya pribadi, saya akan memilih yang satu trotolan anaknya 200 juta ya, ya itu yang saya pilih itu.
Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang bilang terah itu ndak penting, saya hargai pendapatnya, karena saya juga pernah punya pemikiran seperti itu. Di awal-awal sebelum saya breeding, sebelum saya kontes ke kontes dan menjuarai, saya pemikirannya sama teman-teman, ya, sama. Ya, sama seperti itu. Saya pemikirannya malah universal, semua burung sama, ya, semua burung sama. Ternyata tidak teman-teman ya, ternyata tidak setelah menimba ilmu, sharing, ketemu penangkar besar, ketemu pemain besar, kita, selalu mendengarkan 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 dan mendengarkan, kita kumpulin semua dari literatur-literatur dan, pengalaman dan akhirnya ya udah. Jadi untuk burung murai batu pun kalau seumpama prestasi prestasi "Oh, ternakan mana? Oh, ternakan sono. Anaknya siapa? Oh, anaknya ini." Itu gitu teman-teman ya, itu sekarang gitu. Jadi kalau yang prestasi ini, anaknya ini, ah, nggak heran. Iya udah nggak heran, gitu ya teman-teman, udah nggak heran kalau yang kayak gitu ya. Kalau dari gen dan trah itu, udah nggak heran, karena emang trah dan gen itu adalah pondasi dasar ya, pondasi dasar yang tidak bisa diganggu gugat untuk trah dan gen. Karena, pasti teman-teman banyak nih yang bertanya, "Saya sudah melihara burung lama, jangankan buat lomba, bunyi aja kagak mau, cuma ngeriwik doang, bunyinya nggak mau ngeplong." Itu banyak teman-teman, ya teman-teman kita yang masih mengalami di fase itu banyak. Sedangkan, duit cuma itu-itunya aja, terus mau ganti murai ndak bisa, ya kan. Kan secara otomatis kalau murai nggak ngeplong, nggak gacor, mau upgrade ke gacor kan harus nambah dana ya. Nah itu nggak bisa, karena budgetnya juga terbatas. Ya bisa dibilang mohon maaf di awal-awal dulu juga saya sepemikiran bahwa terah itu ndak penting. Ternyata pemikiran awal saya salah ya. Nah ini saya sharing di sini bahwa saya juga pernah pendapat salah teman-teman ya. Karena itu ternyata saya, apa, cermati pada diri saya sendiri nih, pada diri sendiri ternyata itu sebagian dari improve untuk kepercayaan diri juga. Contohnya seperti ini, ketika kita meyakini pada diri kita sendiri bahwa murai saya, setara dengan murai orang-orang, ya kan, itu bagus. Itu kalau kita bisa mengenal karakter murai kita, ya, nggak usah terah yang bagus-bagus banget lah gitu, terah sedang aja yang penting bisa main di lat latber-latpres pernah menjuarai gitu. Itu daya kejutnya atau orang bilang itu bagus loh, apa itu, sugestinya ya, sugesti dari diri kita, tapi yakin ya, nggak dibikin-bikin, yakin gitu loh, punya keyakinan memang bener-bener mantep gitu loh, nggak ragu-ragu, enggak. Jadi memang bener-bener punya keyakinan, itu menjadi sugesti untuk murai yang pondasinya mungkin biasa saja, tapi pernah menjuarai ya, pernah menjuarai di event-event ya latpres lah, latpres, latber, latpres gitu, tapi di beda-beda IO, itu bisa menjadi sugesti juga bahwa, wah murid saya, eee, sama nih ama mereka yang lahir di nasional ya, bedanya kita belum kuat beli tiketnya aja. Nah itu bagus ya untuk sugesti diri sendiri gitu bagus, karena memang teman-teman ya, terah itu semakin, bapaknya semakin moncer harganya juga nggak karu-karuan. Ada yang bandrol trotolannya itu 32 juta, ada trotol yang 80 juta, itu trotol teman-teman ya, trotol. Kalau udah pastol harga di atas 100 juta, itu banyak ya, enggak hitungan jari, itu banyak banget yang seperti itu. Nah untuk, ring-ring di 20-an juta juga banyak ya, untuk nasional emang umumnya di kisaran 20-an, untuk trotol ya teman-teman, trotol. Nah itulah yang membedakan trah, jadi dari harga pun sudah jelas ya kan, harganya aja udah segitu. Jadi memang untuk trah-trah besar itu memang tidak diragukan lagi teman-teman pun kalau juara udah nggak heran gitu loh, memang layak juara gitu. Udah terahnya bagus, dirawat baik-baik, udah dirawat baik-baik, kasih nutrisi yang cukup, kasih nutrisi masih disekolahin teman-teman. Ini kalau terah bagus. Coba ada murai yang ternak murai sayur, dirawat baik-baik, dikasih nutrisi yang baik-baik, terus disekolahin. Ayo siapa yang mau ngambil resiko? Pasti ndak ada teman-teman ya. Kalau ada tolong tinggalkan di kolom komentar ya. Tapi ingat, terah sayur sama terah petarung itu beda loh ya.
Bukan kalau terah sayur ya memang burung yang memang nggak bisa diadu. Kalau terah petarung itu burung yang bisa diadu, yang pernah diadu atau belum pernah diadu itu pun terah petarung, teman-teman. Tapi dia punya jiwanya gitu loh. Bukan masalah, burung saya nggak pernah tarung terus dibilang terah sayur, enggak seperti itu, teman-teman ya. Bukan seperti itu. Kalau terah sayur ya memang untuk mental kurang. Terus, ya itu untuk di mental lah, kurang mental, kurang cerdas, pembawaan untuk materi-materinya juga nggak gampang masuk, ya burungnya cenderung inilah teman-teman, cenderung apa sih, cenderung biasa saja, beda dengan yang murai lapangan, murai petarung gitu. Ya, salam sukses, salam lestari, salam prestasi.